Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni adfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Komite Hijaz itu dibentuk ketika Saudi Arabia, Raja Saud itu mengundang semua orang Islam di seluruh dunia akan mengadakan muktamar di Mekah. Komite Hijaz artinya komite untuk menangani masalah praktek keagamaan di negeri Hijaz. Hijaz itu nama lain dari Mekah Madinah. Jazirah Arabia sebelah barat yang meliputi Mekah, Madinah, Jeddah dikuasai oleh pasukan tentara Wahabi yang langsung dipimpin oleh Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Muhammad bin Saud. Maka mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu membongkar situs-situs sejarah, bahkan sampai kuburan-kuburan para sahabat. Di Ma'la itu ada kuburannya Sayyidah Khadijah, Asma binti Abu Bakar, Abdullah bin Zubair. Ulama-ulama semua dibikin rata dengan tanah. Kemudian situs sejarah juga dibongkar, makom Syafi'i, tempat mengajarnya Imam Syafi'i. Terakhir akan membongkar makom Hadratul Rasul SAW dan Sayyidina Abu Bakar Umar. Baru Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab, dan kiai-kiai tersentak mendengar bahwa kuburan Nabi Muhammad akan dibongkar. Segera dibentuk Komite Hijaz. Saudi Arabia di bawah kekuasaan Muhammad bin Abdul Wahab menerapkan pemerintahan dan menerapkan Islam menurut paham Wahabi. Yang boleh hidup hanya mazhab Wahabi. Mazhab 4 tidak boleh. Yang itu tidak cocok, bahkan dianggap berbahaya oleh para pemimpin Islam Indonesia, kiai-kiai di Indonesia. Jadi kiai-kiai di Indonesia ingin menyampaikan hal ini kepada Raja Saudi Arabia. Nah, maunya kiai-kiai ini nunut delegasi ke muktamar khilafah di Mekah itu. Tapi kemudian tahu-tahu nama Kiai Wahabi. Alasannya karena kiai pesantren belum punya organisasi. Penghapusan nama Kiai Wahab ini menimbulkan kekecewaan, ya katakanlah mungkin juga kemarahan di kalangan pesantren. Maka kiai-kiai berkumpul, kesimpulannya kiai-kiai terutama di dalam Komite Hijaz merasa wajib harus ada organisasi para ulama Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia. Nah, maka organisasi itulah yang kemudian disebut Nahdlatul Ulama. Begitu akan berangkat ke Saudi Arabia, delegasi Komite Hijaz ini sudah atas nama Nahdlatul Ulama.
surat yang dibawa oleh Kiai Wahab kepada Raja Saudi juga sudah atas nama Nahdlatul Ulama. Berangkat ke Jeddah diterima oleh Raja Abdul Aziz, menyampaikan salam umat Islam seluruh negeri Jawa dan memohon satu, para tamu Allah baik yang umroh maupun yang haji selama berada di Mekah, Madinah, Jeddah diberi kebebasan beribadah sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Yang kedua, imam dan khotib Masjidil Haramain digilir. Misalkan satu minggu ini bermadzhab Hanafi, minggu depan mazhab Maliki, minggu depan mazhab Syafi'i, minggunya lagi mazhab Hambali. Yang ketiga, mohon dengan sangat makom hadrati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Umar jangan dibongkar. Yang dikabulkan cuma yang satu ini yang dikabulkan. Yang khutbah digilir dan kebebasan cara beribadah itu tidak dikabulkan. Kalau NU sebagai organisasi memang mulainya tahun 26 ya. Tapi NU sebagai komunitas saya pikir mulai jauh sebelum itu. Jadi penganjur Islam Ahli Sunnah wal Jamaah yang mendirikan pesantren-pesantren adalah mereka yang pertama kali mencerdaskan rakyat yang tinggal di Nusantara. Bahkan sesungguhnya kalau secara ilmu organisasi sudah lama umat pesantren ini siap membuat Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Wathon itu salah satu organisasi yang dibentuk oleh Kiai Wahab dan teman-temannya sebelum NU lahir. Sebenarnya Kiai Wahab sebagai inspirator ingin mendirikan organisasi santri lah. Tahun 14 matur atau menyampaikan inspirasinya kepada Kiai Hashim belum diizinkan. Maka sebagai cikal bakalnya berilah taswir afkar, mencari format berpikir yang pas untuk umat Islam Indonesia. Dan yang kedua, Nahdlatul Tujar, kebangkitan para pedagang santri. Kiai-kiai terutama Kiai Wahab itu mempersiapkan umat ini dalam hal ini menumbuhkan budaya organisasi. Karena itu tadi trauma, dihina, dilecehkan orang karena tidak punya organisasi. Lalu para pendiri NU itu berpikir, ini kalau ditanzim, ditata dalam suatu organisasi, alangkah lebih sangkil dan mangkusnya khidmah ini. Nah, Sayyidina Ali ngendika, yang batil saja bisa mengalahkan yang hak kalau yang batil ditata dengan rapi dan yang batal tidak. Maka lalu jamaah yang sama di mana-mana ini diwadahi jamiah yang namanya Nahdlatul Ulama. Tahun 26 itu Kiai Hasyim Asy'ari bersedia menjadi Rois NU dan oleh Kiai Wahab diberi jabatan Rois Akbar. NU lahir tahun 26 itu adalah menstrukturkan yang kultural. Karena itu ada semacam gap antara wadah dan isinya. Wadahnya modern, isinya tradisional. Konon asasi itu bahasa Indonesianya anggaran dasar. Konon itu anggaran, undang-undang, asasi itu dasar. Kemudian biasanya anggaran dasar itu didahului oleh mukadimah atau pendahuluan. Mukadimah konon asasi itu pertama kali diucapkan oleh Khadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika akan membuat anggaran dasar. Dan pidato itulah yang kemudian menjadi mukadimah konon asasi. Jadi konon asasi sebenarnya adalah patokan strategis untuk NU di mana melandingkan agama ke Indonesia. Kenapa NU harus punya anggaran dasar, punya konon asasi? Karena kalau tidak punya konon asasi, NU tidak akan punya hak badan hukum reh person. Ketika datang pengesahan dari pemerintah Belanda,
konon asasi itu juga dipidatokan lagi mukadimah itu oleh Mas Ari. Yang saya tangkap dari mukadimah konon asasi itu pertama iman dan takwa, kedua persatuan di kalangan kaum muslimin, juga itu masalah kehidupan bermadhab. Oleh karena itu apapun yang terjadi, apa yang tercantum dalam mukadimah konon asasi tidak bisa berubah. Muktamar kapan saja tidak bisa merubah mukadimah konon asasi. Peran NU tidak bisa diragukan, sangat besar sekali. Para ulama, para kiai bersama masyarakat yang taat kepada kiai sangat-sangat anti dengan penjajah. Beberapa kiai banyak sekali yang menjadi pahlawan yang tidak dikenal, yang berkorban dengan jiwanya melawan penjajah Belanda itu. NU yang dipimpin oleh Hadratus Syekh dan kiai-kiai sepuh pada waktu itu menanamkan kepada orang NU seperti halnya kiai-kiai pesantren menanamkan kepada santri-santrinya bahwa kita itu orang Indonesia yang beragama Islam, bukan sekedar orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Sehingga kalau ada sesuatu yang mengancam Indonesia, otomatis sebagai orang Indonesia tidak usah disuruh siapa-siapa, tidak usah ditanya kontribusi segala macam, itu rumah-rumahnya sendiri. Kiai-kiai yang kemudian membentuk NU ini sejak sebelum terbentuknya NU sudah punya budaya melawan penjajahan, itu sudah ada. Ini saya rasakan sendiri sebagai orang yang pada saat-saat pergerakan itu. Saya waktu itu sedang mondok di Tebu Ireng. Bagaimana suasana santri Tebu Ireng menghadapi perlawanan terhadap penjajahan. Ini salah satu bukti bagaimana para kiai itu memusuhi penjajahan, melawan penjajahan dengan caranya sendiri. Dan sebelum ada Budi Utomo, sebelum ada macam-macam. Karena saya kira itu tidak hanya sekedar penghormatan pada matahari, memakai rukuk segala macam itu sudah keterlaluan. Dan niatnya memang niat nyembah dewa matahari kan. Ki Hasyim Asy'ari sendiri pernah ditahan 1 bulan oleh Jepang karena menolak keluar dari tahanan, tangan kanannya mati, tangan kanannya sudah tidak bisa bergerak. Mungkin dalam Kongres Pemuda peran kita tidak signifikan. Tapi menjelang mendirikan negara, beberapa tokoh NU ikut di dalam BPUPKI dan PPKI. Kalau dilihat dari jumlah mungkin tidak banyak ya, karena yang secara resmi berperan di BPUPKI itu kan Kiai Maskur dan Kiai Wahid Hasyim ya. Kemudian di PPKI mungkin hanya Kiai Wahid Hasyim yang berperan, karena dari 61 menjadi 17, lalu ditambah anggota baru kira-kira 20, sisanya yang anggota BPUPKI itu tidak semuanya masuk ke PPKI. Cuma kalau dilihat dari sudut substansi dan dampaknya bagi pembangunan bangsa atau berdirinya sebuah bangsa dan negara itu sangat besar. Yang menonjol adalah Pak Wahid Hasyim yang duduk di dalam Panitia 9 yang merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi perannya cukup besar menurut saya. Karena dari sudut substansi itu NU tentu memberikan sumbangan-sumbangan bagi perumusan dasar negara yang kemudian menjadi Pancasila. Di dalam BPUPKI yang memperdebatkan dasar negara tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni, itu NU juga ada di dalamnya dan ikut di dalam perdebatan sehingga deadlock pada tanggal 1 Juni. Kemudian pada tanggal 22 Juni ada Piagam Jakarta. Di situ dari 9 orang terpilih
ada satu orang yang bernama Kiai Wahid Hasyim mewakili golongan Islam. Nah, itu dampaknya terhadap ideologi negara. Sumbangan NU itu sangat signifikan. Tanggal 10 November 1945, ketika Nika datang menyerang Surabaya dipimpin oleh Jenderal Malabi, maka Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman mengirim utusan bertamu kepada Kiai Hasyim Asy'ari di Tebuireng, Jombang. Bung Karno menanyakan hukumnya membela tanah air, bukan bela Islam, membela tanah air. Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan para ulama, jaringan-jaringan ulama di kontak semua, kumpul di Tebuireng tanggal 20 sampai 22 Oktober tahun 45. 2 hari 2 malam diskusi yang melahirkan resolusi jihad Hasyim Asy'ari. Singkatnya, mempertahankan hak tanah air melawan penjajah, hukumnya fardhu ain, wajib, seperti wajibnya sholat, seperti hukum wajibnya sholat. Penduduk Surabaya dan sekitarnya radius 80 km harus melawan dengan senjata, yang di luar radius kilometer harus mendukung dengan apa saja. Bung Tomo sowan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena itu Hadratus Syekh mengeluarkan fatwa jihad ketika ada sekutu mau masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena itu mau menyerang rumahnya. Di lapangan, Kiai Wahab yang sebagai komandan umum mengambil tempat di sebuah rumah di desa Siwalkerto. Di lapangan, Kiai Abbas dari Cirebon dan Kiai Masykur dari Malang. Itu yang sebagai komandan lapangan. Yang mimpin di 10 November itu antara lain ada Kiai Abbas dari Buntet. Jadi yang perlaya pada saat kejadian itu yang banyak ya santri-santri. Santri-santri. Kalau kita melihat Kiai Wahid Hasyim dari sudut itu, menurut saya ada 2 hal. Pertama, ketika beliau memperjuangkan garis politik. Yang kedua, ketika melaksanakan keputusan politik. Nah, ketika memperjuangkan garis politik, sangat jelas sekali Kiai Wahid Hasyim ini memperjuangkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan bernegara dengan pendirian yang kokoh. Bahkan kemudian menjadi salah satu tokoh penting ketika misalnya Kiai Wahab Hasbullah itu karena persoalan pandangan keagamaan dan kenegaraan itu menjadikan NU sebagai partai sendiri yang terpisah dari Masyumi. Dan itu diikuti oleh Kiai Wahid Hasyim sebagai perjuangan. Nah, tetapi ketika Kiai Wahid Hasyim ini kemudian menjadi pelaksana keputusan-keputusan politik dan duduk di pemerintahan, itu tampak jelas bahwa ini orang yang sangat pluralistis. Penganut paham pluralisme, paham kebangsaan yang sangat kokoh. Fatayat dari Muslimat NU ini mempertahankan prinsip-prinsip Islami, cara berpakaian, cara menjaga keutuhan keluarga dengan akhlak yang mulia. Berdiri di Purwokerto, tanggal 29 Maret 1946. Pertama kali ketuanya yaitu namanya Ibu Mahmudah Mawardi. Fatayat didirikan pada tanggal 24 April tahun 50 di 3 kota pertama kali, Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Pendirinya juga 3 orang, Ibu Murtasiyah dari Surabaya, Ibu Huzaimah Mansur dari Gresik, dan Ibu Aminah Mansur dari Sidoarjo. Kedua organisasi ini terbentuk untuk mewadahi kebutuhan perempuan-perempuan Nahdlatul Ulama akan sebuah wadah untuk berkegiatan maupun mengekspresikan keinginan mereka untuk aktif berpartisipasi dalam masyarakat. Kalau kita melihat dalam sejarahnya, baik Fatayat maupun Muslimat, sebelum terbentuknya, sebelum terwadahi ya, itu tokoh-tokohnya sudah aktif dalam gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Baik secara langsung ikut angkat senjata maupun berperan di dapur umum, aktif untuk memastikan bahwa pejuang-pejuang kemerdekaan kita itu teropeni, terawat ya. Bahkan juga yang menjadi kurir-kurir untuk mengantar pesan-pesan rahasia antara para pejuang kemerdekaan. Jadi perannya luar biasa sekali.
NU banyak tersinggung karena kiai-kiai NU sering tidak diajak bicara, diajak berembuk oleh tokoh-tokoh yang non-NU. Akhirnya NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai sendiri. Tidak tahunya Tuhan yang ngatur, tidak lama terjadi PRRI, pemberontakan PRRI yang banyak sekali tokoh-tokoh Masyumi non-NU terlibat. Seandainya NU tidak keluar dari Masyumi, ikut dibubarkan. Padahal waktu keluarnya NU dari Masyumi bukan karena mengetahui akan ada pemberontakan, tidak. Tapi itulah tangan Tuhan yang ikut campur, menggerakkan hati para ulama NU agar keluar dari Masyumi. Ya sebetulnya hubungan itu tidak berjalan mulus karena perbedaan latar belakang. Kebanyakan tokoh-tokoh Masyumi adalah berpendidikan barat, menjadi intelektual dan menganggap enteng para ulama NU yang sebetulnya tidak kalah dari mereka. Karena adanya ketidaksesuaian pendapat dengan